Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini saya mau berbagi cerita, pengalaman dan refleksi tentang apa yang saya ikuti hari ini sampai beberapa hari ke depan. Jadi saya sedang mengikuti satu konferensi, ini konferensi ketiga tentang studi kritis Muslim atau Critical Muslim Studies yang diadakan kerjasama tiga pihak, yaitu Universitas Leeds, kemudian Pusat Studi tentang Etnisitas dan eh, Rasisme, dan terakhir Pusat Studi tentang Islamofobia. Nah, tema konferensi kali ini adalah Reorienting the Global South, mengorientasikan ulang eh, dunia global bagian selatan. Jadi artinya tentang nasib negara-negara non Barat gitu. Saya akan cerita tentang hal-hal teknis mengenai seminar ini karena ada beberapa pengalaman dan refleksi penting yang bisa kita ambil pelajarnya dari hal-hal teknis. Kemudian saya juga mau berbagi pengalaman saya presentasi, kemudian secara umum refleksi tentang kegiatan seminar ini, beberapa pelajaran penting, dan terakhir adalah mengenai pengalaman silaturahmi dengan warga Muhammadiyah yang ada di kota Leeds. Jadi seminar ini diadakan selama 3 hari secara intens dari tanggal 24 sampai 26 Juni, 24, 25, 26. Hari pertama dimulai pukul 9, berakhir pukul 7 malam. Itu total ada 6 sesi, termasuk sudah dengan pembukaannya, sesi pembukaan. Jadi jedanya cukup singkat, cuman setengah jam antar satu sesi, kemudian masuk lagi mendengarkan presentasi secara paralel 4 presentator, terjadi tanya jawab dan dialog-dialog yang produktif lah gitu. Kemudian eh, peserta seminar ini sangat diverse, global. Banyak yang datang juga dari luar UK. Saya sendiri datang dari Edinburgh dan ini bulan ke-6 saya melaksanakan fellowship atau penelitian postdoktoral di University of Edinburgh. Nah, peserta yang lain ada yang datang dari Amerika, ada yang datang dari Asia, ada yang datang dari Afrika. Dan karena ini jejaring global, eh, spesifik topiknya tentang studi Muslim kritis, kira-kira tentang dekolonisasi dunia Islam lah gitu. Makanya jejaringnya mereka rawat, mereka terus jaga ke depan silaturahminya gitu. Nah, pesertanya umumnya ya memang dari berbagai bidang ilmu, tidak spesifik dari satu latar belakang. Saya ketemu dengan orang geografi, saya ketemu dengan geostudies, kemudian sosiologi, antropologi, political science. Saya sendiri, saya menyebut kemarin sebagai intelektual historian, sejarawan intelektual, karena presentasi saya tentang sejarah konsep kudeta dalam fikih dan teologi Islam gitu. Jadi sangat-sangat diverse. Dari segi gender juga diverse. Alhamdulillah saya juga mensyukurinya ada keseimbangan peserta laki-laki dan perempuan cukup seimbang jumlahnya. Kemudian termasuk juga ya orientasi religiusitas. Ada yang tampak sangat religius, datang dengan berjubah, dengan jenggot panjang, tapi juga ada yang tampak sangat sekuler. Ada satu perempuan yang untuk standar Indonesia atau standar masyarakat Muslim itu pakaian tidak layak gitu. Pakaian ya seperti pakaian dalam dipakai ke seminar gitu. Ya, tapi ini memang ruang orang untuk berdialog tentang ide dan apa ya, pandangan kritis mereka gitu mengenai kolonisasi terhadap dunia Islam. Tidak semuanya Muslim, banyak juga dari latar belakang yang lain, tapi mereka punya concern, punya kepedulian tentang apa yang terjadi pada umat Islam di tingkat global gitu.
Nah, saya mau cerita juga dulu tentang organisasi ini yang mengadakan konferensi tentang em, Muslim global. Jadi ini tadi saya menyebutnya itu gabungan dari University of Leeds, kemudian Pusat Studi Etnisitas dan Rasisme, dan Pusat Studi tentang Islamofobia. Jadi kelompok ini sebenarnya sudah cukup established. Ini tahun ketiga mereka mengadakan seminar ini. Dan memang fokusnya sangat-sangat detail, sangat spesifik. Saya 1,5 bulan yang lalu juga datang ke Leeds untuk konferensi Islamic Studies, pesertanya ratusan. Tapi memang em, beragam topik gitu. Orang bisa cerita tentang Turos, bisa tentang modernity, bisa tentang Islamofobia. Nah, kalau ini topiknya hanya tentang Islam dan kolonialitas lah. Bagaimana Islam dipersepsikan buruk, bagaimana Islam melawan, bagaimana Islam bangkit, kira-kira gitu. Walaupun sifatnya juga masih sangat multidisiplin, berbagai pendekatan, tapi orientasinya satu, yaitu bagaimana mengakhiri hierarki Barat di atas, non-Barat atau dunia Muslim di bawah gitu. Dan yang menyatukan juga eh, kritik terhadap Eurosentrisme, pandangan yang berpusat pada Eropa, pada cara pandang Barat, kemudian positivisme dan apa ya semangat untuk melakukan dekolonisasi gitu. Nah, kelompok ini sangat produktif karena yang mereka garap sebenarnya bukan hanya seminar tahunan, mereka juga menerbitkan jurnal. Judulnya, nama jurnalnya Reorient, Journal of Critical Muslim Studies. Jadi kalau teman-teman di Indonesia yang punya tulisan-tulisan tentang bagaimana Muslim dipersepsikan buruk secara akademik atau di masyarakat umum, di media misalnya, bisa publish di sini. Jadi jurnal, konferensi tahunan, termasuk mereka juga punya blog, teman-teman yang punya pandangan kritis, ide-ide kritis, tulis dalam bahasa Inggris bisa dipublikasikan di sini. Mereka punya podcast, nah termasuk juga mereka punya kolokium, jadi sebulan sekali mereka memberikan ruang siapa yang mau presentasi online dan dapat masukan dari kolega anggota kelompok ini, dan masukan itulah yang sangat kita perlukan untuk memperbaiki paper kita untuk kemudian dipublikasikan di jurnal gitu. Dan peserta dari kolokium ini bisa peneliti pemula atau profesor senior. Nah, cuman yang saya selalu suka dengan kultur konferensi di Barat itu kesan ekualitasnya. Jadi ketika sudah duduk bersama, semua orang memberikan respect, penghormatan, tidak ada kesan ingin menggurui, menceramahi, apalagi menghakimi. Jadi orang kalau bertanya memang ingin tahu atau memancing diskusi, tapi tidak ada pertanyaan mempersulit, pertanyaan jebakan. Itu bukan karakter konferensi di yang setidaknya yang pernah saya hadiri di dunia barat gitu. Apalagi mereka tahu bahwa pesertanya sangat diverse, ada yang masih awal-awal mereka dalam proses belajar. Jadi diskusi pasti selalu dalam kerangka saling memperkaya dan memotivasi gitu. Sangat encouraging gitu. Nah, kelompok ini tadi sudah saya sebut punya jejaring yang sangat luas, eh, keanggotaan lintas negara. eh, Tadi saya nyebut bahwa ada pusat studi Islamofobia pada tingkat global atau kalau dalam bahasa Inggris singkatannya IISRA, International Islamophobia Studies Research Association, kemudian Iqbal Center for Critical Muslim Studies. Jadi bagaimana pandangan-pandangan filosofis Iqbal bisa digunakan untuk melihat isu-isu Muslim hari ini. Kemudian Pusat Studi Etnisitas dan Rasisme, Critical Ancient World Studies, ya setidaknya gabungan dari 4 pusat studi ini. Teman-teman semuanya, kemudian saya mau cerita tentang presentasi saya. Yang saya presentasikan itu adalah bab keempat dari disertasi saya, yaitu pandangan ulama dan pemikir Muslim yang hidup pada awal abad 20 tentang
at-taghullub atau kudeta militer. Saya presentasikan pandangan Muhammad Rashid Ridho, Abdul Razak Hasan-Huri, Ali Abdul Razik, dan Muhammad Diyauddin Ar-Royis. Sebenarnya topik saya itu juga di luar tema besar sih. Umumnya kan orang, pokoknya orientasi mengkritik epistemologi Barat, mengkritik apa namanya dominasi epistemik Barat gitu. Nah, saya justru lebih cenderung agak sejarah kemarin. Kemudian, tapi saya kasih provokasi sedikit. Nah, ketika membicarakan pandangan ulama Islam yang membolehkan terjadinya kudeta militer, saya masukkan tokoh yang namanya Carl Schmitt. Saya sadar bahwa ini akan memprovokasi. Saya sadar bahwa ini sesuatu yang menjadi semacam bumbu gitu bagi presentasi saya. Dan ternyata itulah yang membuat presentasi saya kemudian mengundang banyak pertanyaan, banyak debat. Dari satu panel itu, 4 orang pembicara, ada satu orang yang tidak ditanya sama sekali, yang lainnya ditanya satu-satu. Nah, saya sendiri yang ditanya 4 orang gitu. Karena ya tampaknya memprovokasi pikiran orang. Jadi ada yang bertanya tentang kenapa Ali Abdul Razik tidak menarik bagi kaum Islamis. Ada yang bertanya apakah kudeta militer selalu identik dengan kekerasan. Nah, tetapi 2 orang bertanya ke saya, kenapa kamu mengutip Carl Schmitt? Carl Schmitt itu kan tokoh Jerman yang mendukung Nazisme gitu. Em, ya saya jawab, saya mengutip itu karena saya ingin justru ingin menjaga jarak, ingin membuktikan bahwa ulama Islam itu walaupun mereka mendukung kudeta militer, mereka sebenarnya untuk melakukan itu untuk menyelamatkan syariah supaya hukum Islam bisa dipraktekkan dan bukan berarti pemimpin itu menjadi eh, powerful, tidak bisa dikritik dan bisa menggunakan kekuatan koersif darah, menumpahkan darah seenaknya seperti pandangan Machiavelli, Thomas Hobbes atau Carl Schmitt di Barat. Nah, ternyata audiens tuh nggak happy gitu karena ternyata bagi orang Barat tuh mengutip orang yang mendukung Nazisme sendiri itu sudah satu aib gitu. Padahal saya mengutipnya bukan untuk mendukung ya, saya untuk justru menjaga jarak saya bilang atau membantah. Nah, menariknya setelah selesai presentasi beberapa orang mengapresiasi saya, dia bilang it's very good, very clear. Eh, Kemudian ada yang di luar memberikan dukungan dengan strategi saya mengutip Carl, nggak apa-apa itu orang untuk diskusi katanya. Mereka juga tebang pilih gitu. Kalau soal nazisme sensitivitasnya tinggi. Tapi coba pemikir-pemikir Barat lainnya, Immanuel Kant, John Locke, itu pemikir Barat yang punya problem sendiri juga. Mereka mendukung dominasi epistemik atau yang lebih jelas lagi mereka memiliki Buddha gitu. Jadi nggak ada orang yang pemikir Barat yang tidak terikat, pemikir Barat modern yang tidak terikat dengan proyek penjajahan gitu. Nah, saya kemudian saya tanya, saya nggak tahu kalau ada konvensi bahwa nggak boleh ngomong tentang Carl Schmitt. Ya, jadi 2 orang cerita ke saya punya pengalaman mengutip Carl Schmitt, saya punya pengalaman dan semuanya. Kemudian saya dapat pushback dan rata-rata yang pushback itu adalah white katanya. Jadi orang-orang kulit putih memang sangat-sangat tidak nyaman mendengar apapun yang terasosiasi kepada Nazisme atau Hitler gitu. Itu pengalaman bagi saya. Ternyata ada sensitivitas, tapi dia juga mengapresiasi. Baguslah kamu katanya, masa presentasi cuman eh, orang tepuk tangan, kemudian oke good good good. Yang penting yang presentasi itu yang pokok juga bisa mengundang diskusi katanya. Nah, oke, refleksi saya mengenai seminar secara umum. Ini masih seminar hari pertama ya. Jadi saya di tengah-tengah waktu istirahat ini pagi hari sebelum saya berangkat, saya sempatkan untuk ngomong di video ini. Masih ada 2 hari lagi. Dan secara umum saya punya refleksi bahwa seminar-seminar seperti ini sebenarnya penting sekali bagi sarjana di Indonesia. Karena seminar-seminar tingkat global ini jarang sekali keterlibatan sarjana Indonesia. Dari 50 orang yang hadir kemarin, saya satu-satunya ya yang ada di situ yang mewakili atau yang orang Indonesia gitu. Padahal Indonesia sendiri negara Muslim terbesar, kemudian kampus Islamnya banyak, yang kampus spesialis Islamic Studies banyak, tetapi kita tidak berdialog dengan dunia global. Nah, dialog dengan dunia global itu penting sebenarnya.
Satu, jejaring ilmuwan gitu. Kita ketemu dengan kolega, kenalan dengan orang, kemudian selanjutnya kita bisa bangun kerjasama, dan yang jelas itu kita mengkomunikasikan ide dan pikiran kita ke orang lain, dan orang lain juga belajar tentang kita, di samping kita belajar tentang mereka. Nah, itu yang pokok gitu. Hari ini hemat saya, rezim akademik di Indonesia sudah tidak terlalu lagi menganggap penting proses-proses panjang kayak gini gitu. Rezim keuangan kita misalnya lebih mensupport orang publish, kemudian publikasinya baru dikasih reward gitu. Nggak tahu caranya kayak gimana, bahkan dengan sangat instan sekalipun kadang-kadang nggak peduli, yang penting artikelnya jadi gitu. Nah, hemat saya, di samping kita perlu menganggap penting output atau hasil, proses juga harus kita kita pentingkan gitu. Proses-proses kayak gini tuh, duduk bareng, diskusi, belajar, presentasi, itu sangat-sangat relevan. Kita misalnya dilatih, kita sudah punya tulisan panjang, sudah punya bacaan banyak, tapi kita dilatih untuk ngomong hanya dalam maksimal 15 menit, nggak boleh lebih. Tanya jawab dalam setengah jam, itu untuk 4 panelis. Jadi dilatih berpikir ringkas, padat gitu. Nah, bagi teman-teman yang biasa ngisi pengajian itu struggling sendiri itu. Orang biasa bebas ngomong 1 jam atau bahkan lebih, bisa ngomong kemana-mana. Tapi dalam dunia konferensi kita ngomong cuman segitu maksimal, tapi sudah menggambarkan keseluruhan pikiran kita gitu. Tapi juga jangan terlalu menganggapnya horor ya. Sebenarnya yang penting kita latihan eh, dengan penuh persiapan, kemudian eh, ketika ada pertanyaan ya jawab sesuai dengan pengetahuan kita. Kalau kalau nggak tahu jawabannya, carilah cara-cara diplomatis untuk menjawabnya. Tapi umumnya orang bertanya bukan untuk menjebak, bukan untuk menganggap kita rendah, menganggap kita bodoh, ya hanya betul-betul untuk bertukar pikiran. Dan umumnya pertanyaan orang singkat, ringkas, dan satu gitu. Nggak kayak di Indonesia, kadang-kadang penanya malah ngomongnya panjang lebar gitu. Nah, jadi saya nganggap bahwa kita di Indonesia, terutama rezim akademik kita, perlu mendorong akademisi untuk terlibat dalam percakapan-percakapan global kayak gini. Saya alhamdulillah tahun ini ada di UK, jadi mengambil kesempatan untuk hadir ke beberapa forum akademik. Kalau sudah kembali ke Indonesia, sudah memikirkan ulang, udah harus mikir gimana saya datang tahun depan lagi, karena biaya tiket, biaya visa gitu. Karena sistem keuangan kita, penganggaran kita nggak mendukung untuk itu gitu. Ya, selama saya di sini, masih ada di sini, saya manfaatkan dengan baik gitu. Alhamdulillah, 2 konferensi yang sudah saya hadiri itu didanai oleh Universitas Edinburgh gitu. Dan mereka juga nggak terlalu administratif, misalnya harus ngelapor apa keluarannya. Mereka cuma mau mendorong kita untuk hadir dalam forum-forum ini gitu. Nah, oleh karena itu sekali lagi, refleksi saya, eh, dalam hal ini pemerintah atau siapapun lah pemegang otoritas di tingkat perguruan tinggi, perlu ada penganggaran dana-dana konferensi yang memadai bagi kita untuk berjejaring di tingkat global. Kemudian acara kemarin selesai jam 7 malam, sekali lagi sangat padat. Sebelum saya kembali ke hotel, saya mampir dulu ke rumah warga Muhammadiyah di Leeds ini, dan qadarullah ternyata sangat-sangat dekat, cuman ya 10 meter dari ruangan seminar ternyata ada keluarga Mas Dimas namanya dan Mbak Nita, yang PSD Mbak Nita, warga Muhammadiyah, pengurus PCIM dan PCIA di sini, dan beberapa teman yang lain yang juga warga Muhammadiyah di sini diundang untuk silaturahmi dengan kami. Ada ketua PCIA-nya Mbak Fitria, yang juga adalah dosen Unisa di Prodi Keperawatan. Ada Mas Noval, dosen dari jurusan Kehutanan di Universitas Muhammadiyah Makassar. Jadi alhamdulillah kami bisa ketemu. Yang ngobrolnya macam-macam lah, bertukar pengalaman mereka studi di sini, sejauh mana progres mereka. Saya juga dorong, terutama Mas Noval yang masih sangat awal, untuk kalau bisa tahun kedua, tahun ketiga terlibat dalam konferensi-konferensi kayak gini untuk membangun jejaring gitu. Dan mengenai isu-isu politik di UK,
apa perkembangan jelang pemilu di UK dan beberapa hal lain. Alhamdulillah sangat produktif. Kami sendiri di PCM UK sekarang sedang mempersiapkan satu event besar yaitu Baitul Arqam yang bertempat di London insya Allah di bulan September kalau tidak ada halangan gitu. Saya kira itu aja cerita dari saya untuk hari pertama ini. Saya nggak tahu hari kedua, ketiga apakah masih bisa cerita bikin konten yang lain. Tapi saya ngerasa mumpung sekarang ada waktu, saya mau cerita dulu memanfaatkan waktu yang ada ini. Background di belakang saya itu adalah foto saya ambil sendiri di City Center di pusat kota Leeds. Eh, ya, Leeds sendiri itu kota kalau dibanding Edinburgh sih sebenarnya cakapan Edinburgh itu. Tapi itu understandable karena Leeds dulu termasuk kota yang banyak diserang hancur oleh Jerman pada masa Perang Dunia Kedua. Jadi bangunan-bangunannya banyak yang baru. Yang tersisa hanya ya mungkin bangunan kota, pemerintah atau gereja-gereja. Sisanya adalah gedung-gedung yang dibangun setelah Perang Dunia Kedua. Beda dengan Scotland. Jadi terutama Edinburgh itu bangunan-bangunan kuno, klasik, antik, masih terawat dengan baik sejak abad ke-15, abad ke-16. Itu saja, mudah-mudahan bermanfaat. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.